ketemu lagi di video pembelajaran online Matematika Wajib kelas 10 IPS 2 SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Ini video ke berapa saya nih? Kelima kalau tidak salah. Kelima. Jadi kita masuk ke bab baru kali ini. Kalau kemarin itu terakhir pembahasannya adalah tentang persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di bab baru ini kita membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Jadi di bab kedua ini kita membahas sekali lagi tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, secara umum dia akan terbagi menjadi 3 subbab besar ya, akan terbagi menjadi 3 subbab besar. Yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Kemudian yang kedua adalah persamaan dan pertidaksamaan rasional atau pecahan. Rasional itu bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk pecahan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah persamaan dan pertidaksamaan irasional. Irasionalnya berbentuk akar. Jadi biasanya persamaan dan pertidaksamaan bentuk akar. Jadi sekali lagi di bab 2 ini kita akan bahas 3 subbab ya. Persamaan pertidaksamaan kuadrat, persamaan dan pertidaksamaan pecahan atau rasional, persamaan dan pertidaksamaan irasional atau akar ya. Nah, untuk video yang pertama di bab 2 ini video pertama di bab 2, saya coba bahaskan tentang persamaan kuadrat ya. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Nanti di video selanjutnya pertidaksamaan kuadrat. Yang persamaan kuadrat dulu itu juga bukan materi baru, itu materi SMP ya. Kalau kalian masih ingat, menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 metode ya. Ada 3 metode yang biasa digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC sering disebut atau dengan rumus lain. Nah, saya akan coba bahaskan lagi di sini karena ini pelajaran SMP, kita bisa agak lebih cepat sedikit ya. Lebih cepat ngerjainnya. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit buat kalian di persamaan kuadrat ini. Ya, kuasai baik-baik karena ini akan menjadi dasar untuk matematika kelas 11, bahkan sampai kelas 12, bahkan nanti sampai kalian kuliah ya. Jadi pelajari baik-baik untuk bab ini. Oke. Di video kita ini sekali lagi kita belajar tentang persamaan kuadrat ya. Kita belajar sama-sama ya. Baiklah, jadi pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama dulu yaitu persamaan kuadrat ya. Bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi dia berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, X itu disebut variabel ya. A, B kita sebut sebagai koefisien. Sedangkan C yang tidak punya X itu kita sebut suku tetap, ada yang menyebutnya konstanta ya. Suku tetap atau konstanta, dia hanya berupa bilangan saja. Nah, A, B, dan C-nya elemen bilangan real, berarti boleh semua bilangan, tetapi ada syarat tambahan yaitu A-nya tidak boleh 0. A-nya tidak boleh 0. Kenapa kalau A-nya 0? Kalau A-nya 0, dia jadi 0x kuadrat, berarti x kuadratnya hilang. Nah, sementara kita kan persamaan kuadrat, sehingga kalau A-nya 0, persamaannya jadi tidak persamaan kuadrat tapi persamaan linear ini. Persamaan pangkat 1 ya. Sementara persamaannya harus kuadrat. Kalau B-nya 0 boleh, C-nya 0 boleh. Yang penting X-nya kuadrat karena ini X kuadratnya ada ya. Karena ini persamaan kuadrat. Oke, ini bukan materi baru, materi SMP ya. Cara menyelesaikannya ada 3 metode yang biasa dipakai. Yang pertama adalah substitusi. Metode memfaktorkan. Saya perbaiki. Nah, yang pertama adalah metode memfaktorkan. Yang kedua adalah disebutnya kuadrat sempurna, metode kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan metode rumus ya, disebutnya rumus ABC sering. Oke, jadi ada 3 metode yang sering dipakai, memfaktorkan, kuadrat sempurna, dan metode rumus. Kita akan bahas satu persatu ya setelah ini. Oke. Baik, sekarang yang pertama adalah metode memfaktorkan ya. Nah, jadi pertanyaannya sama ya, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan kuadrat berikut. Kita akan cari pemfaktorannya ya. Nomor 1 ya. Nomor 1 yang paling gampang dulu misalnya ya, tentukan HP dari persamaannya gini. X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0.
Nah, kalau kita lihat di sini, ini C-nya tidak ada. Jadi C-nya 0 ya. Jadi kan tadi bentuknya X kuadrat tambah B tambah C. Kalau kita lihat di sini, A-nya itu 1 ya. Kalau tidak ditulis berarti 1, B-nya itu 2 ya. Sedangkan C-nya 0. Nah, kalau C-nya 0, maka cara penyelesaiannya lumayan mudah. Kalian tinggal keluarkan saja X-nya. Kalian distribusikan X-nya ke depan, X kuadrat dibagi X tinggal X, 2X dibagi X tinggal 2 sama dengan 0. Oke, kalau udah kayak gini, ini bentuk A kali B sama dengan 0 ya. Kapan A kali B sama dengan 0? Tentu saja kalau A-nya 0 atau B-nya 0 ya. A kali B itu akan sama dengan 0 kalau, saya ulangi, A-nya 0 atau B-nya 0. Nah, di sini yang menjadi A itu X-nya, ini X tambah 2-nya menjadi B. Ini perkalian A kali B sama dengan 0. Maka penyelesaiannya X sama dengan 0 ataunya boleh lambang ini, atau biasa juga boleh X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 2. Maka HP-nya adalah 0, negatif 2,0 dari yang kecil. Oke, negatif 2,0. Lagi, masih yang C-nya 0 saya kasih. 2X kuadrat ditambah 6X atau min 2X kuadrat tambah 6X sama dengan 0. Oke, nah di sini sama-sama bisa dibagi, boleh dibagi 2X, boleh dibagi min 2X, terserah. Kalau kalian membagi min 2, hati-hati, min 2X ya. Kalau dibagi min 2X, hati-hati, X-nya ini tinggal X, ya kan? Ini dibagi min 2X tinggal negatif 3, perhatikan itu. Nah, nanti min 2X sama dengan 0, X sama dengan 0 dibagi negatif 2 tetap negatif 2, atau X dikurang 3 sama dengan 0, atau X sama dengan 3. Boleh juga yang kalian keluarkan 2X saja, 2X. Maka jadi min X ditambah 3. Kalau yang dikeluarkan itu 2X ya. Kalau keluarkan 2X saja tinggal min X tambah 3. Jadinya 2X sama dengan 0, X sama dengan 0, atau negatif X plus 3 sama dengan 0, negatif X sama dengan negatif 3, X sama dengan 3. Penyelesaiannya sama ya. Jadi nanti HP-nya dari kecil ingat 0,3. Oke, ini kalau C-nya 0. Ini bagian yang paling mudah, C-nya 0. Yang ketiga kalau B-nya 0. Saya kasih yang gampang dulu. X kuadrat min 4 deh. Sama dengan 0. Nah, ini kalau kita cari A-nya 1 ya, B-nya 0, C-nya negatif 4. Kayak mana membedakan B dan C? B itu yang koefisien yang ada X-nya. Sedangkan C itu yang suku tetap atau konstanta yang tidak ada X-nya sama sekali. Nah, di sini B-nya 0. Oke, kita perhatikan di sini. B-nya itu 0. Nah, kalau B-nya 0, kita akan larikan ke bentuk sekawan ya. Bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Itu pemfaktorannya A plus B dikali A min B. Nah, ini akan lari ke bentuk sini. Jadi soalnya harus kita buat jadi A kuadrat min B kuadrat. Berarti X kuadrat min 4 itu 2 kuadrat ya. Nah, tinggal X plus 2, X min 2 sama dengan 0. Maka X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Atau lupa, HP-nya adalah negatif 2,2. Oke, lagi yang keempat. Masih yang B-nya 0. 2X kuadrat min 50 sama dengan 0. Nah, di sini kan ada 2 nih. 2-nya enggak bisa ya. Kita keluarkan dulu jadi X kuadrat. Nah, 50-nya dibagi 2 otomatis 25 ya. Ini jadi begini, 2X kuadrat min 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, yang di belakang kita faktorkan. X plus 5 bentuk sekawan ya. X min 5 sama dengan 0. X plus 5 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5. X min 5 atau sama dengan 0. X sama dengan 5. Jadi HP-nya adalah negatif 5,5. Oke, ini yang B-nya 0 ya. Lagi yang masih B-nya 0 nih. X kuadrat 4X kuadrat min 36 sama dengan 0. Ini yang masih B-nya 0 ya. Nah, di sini jangan dikeluarin 4, mau dikeluarin 4 boleh sih ya. Tapi boleh juga dibandang sebagai gini. 4X kuadrat itu sama dengan 2X kuadrat dikurang 36 itu 6 kuadrat ya. Begitu. Oke. Nah, nanti kita tinggal 2X ditambah 6
2x dikurang 6 ya. Jadi 2x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 3, atau 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. HP-nya adalah negatif 3,3. Oke, lumayan mudah yang B-nya 0 ya. Sekarang lanjut lagi, yang komplit sekarang. Bagaimana memfaktorkan x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah ini ada A, ada B, ada C, tidak ada yang 0 ya. A-nya itu 1, B-nya itu 4, C-nya itu 3. Kita akan coba faktorkan. Nah cara tercepat memfaktorkannya, itu ada satu metode yang biasa dipakai. Jadi kita cari begini. Titik-titik dikali titik-titik adalah A kali C. Titik-titik ditambah titik-titik adalah B-nya. Nah, kita harus mencari nilai ini. Jadi ini rumusan awalnya. Ya kita tinggal cari titik-titik kali titik-titik sama dengan 1 dikali 3 itu 3 ya. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 4. Nah, berapa yang kalau kita kali itu 3, tapi kalau kita jumlahkan itu 4. Bilangannya harus sama. Ya tentu saja 3 kali 1 ya. 3 tambah 1 itu 4. Nah, kalau mau pakai cara benarnya, berarti kan gini dia. Cara panjangnya ibaratnya, cara menemukannya pertama kali itu seperti ini. Jadi 4-nya itu dibuat jadi 3 sama 1 ya. Jadi x kuadrat ditambah 3x ditambah x ditambah 3 sama dengan 0. Betul? X kuadrat tambah 3 tambah x tambah 3 sama dengan 0. Nah ini kita lihat jadi dua bagian. Oke. Bagian pertama kalian keluarkan x-nya, itu jadi x tambah 3. Bagian kedua ini sudah x tambah 3, kalian keluarkan 1 saja ya. Tambah 3. Nah sama-sama punya x tambah 3. X tambah 3 nya kalian taruh di paling depan. Ini materi SMP ya. Saya agak cepat, saya pikir sudah lumayan bisa. Nah, jadi pemfaktorannya x tambah 3, x tambah 1. Nah x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. X tambah 1 sama dengan 0, x sama dengan negatif 1. Boleh dijabarkan seperti itu kalau A-nya 1 ya. Kalau A-nya 1 nih, A-nya 1 kan. Ini otomatis kalian langsung bikin begini saja. 3 sama 1 ya, langsung aja. X tambah 3, X tambah 1 dengan 0. Langsung ya. Negatif 3, negatif 1. Ya, HP-nya negatif 3, negatif 1. Jadi, saya tidak larang kalau kalian langsung asal A-nya 1 ya. Kalau A-nya 1. Next lagi nih. Lagi yang lebih jauh. Nomor 7 ya. X kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Sama ya, kita cari titik-titik kali titik-titik. 1 kali 10, 10 ya. Titik-titik tambah titik-titik negatif 7. Berapa yang kalau ditambahkan 10, dikalikan 10, kalau ditambahkan negatif 7. Nah ini yang agak susah. Kadang-kadang kalau kalian nggak hafal, kalian setengah mati nih. Ya, berapa yang kalau kita kali 10, kita tambah negatif 7. Jawabannya adalah negatif 5 kali negatif 2, negatif 5, negatif 2. Betul? Nah jadi cirinya gini, kalau C-nya itu positif, dia pasti sama ya, min-min atau plus-plus. Ini kan sama-sama plus-plus, ini sama-sama min-min, gara-gara C-nya positif. Nah kalau udah gini, boleh langsung? Boleh, saya nggak larang ya. X min 5 langsung gini. X min 2 sama dengan 0, X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Atau ya, HP-nya 2,5. Silahkan, atau kalian mau jabarkan dulu min 7-nya jadi min 5, min 2, terus dikeluarkan ya boleh juga, saya tidak larang. Oke, kita next lagi, nomor 8. Gimana kalau begini, X kuadrat ditambah 3x min 10 sama dengan 0. Nah, di sini C-nya negatif ya. Nah, kalau C-nya negatif berarti angkanya bilangannya otomatis satunya positif, satunya negatif. Karena dia dikali ya. Kan dikali negatif kan? Hasilnya negatif itu kalau satu positif, satu negatif. Ini 3. Berapa yang kalau kita kalikan negatif 10, tapi kalau kita tambahkan negatif 3? Karena hasilnya harus 1 min 1 plus, otomatis 3-nya kan positif ya. Berarti yang besar harus angkanya harus positif. Jadi ini 5 dikali negatif 2 ya. Nah 5 kali negatif 2. 5 ditambah negatif 2. 3 kan. Nah, jadi kalian harus bisa nebak angka ini ya. Oke, kalian tinggal masukkan X tambah 5, X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5, X sama dengan 2. Atau, ini saya agak cepat ya. P-nya negatif 5,2
2. Oke, ini contoh ke-8. Lagi. Contoh ke-9. Contoh ke-9. Banyak banget contohnya, nggak apa-apa ya. Contoh ke-9. Bagaimana kalau A-nya tidak 0? Jadi 2x kuadrat. A-nya tidak 1, sorry. 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Sama ya, titik-titik kali titik-titik. 2 kali min 3, negatif 6. Ingat A kali C ya. Titik-titik tambah titik-titik itu negatif 1. Berapa yang kalau kita kalikan negatif 6? Kalau ditambahkan itu, karena negatif berarti 1 plus 1 min ya. Nah, negatif 3 kali 2. Nah, Anda harus hati-hati di sini ya. Kalau saya jabarkan pakai yang cara panjang kan gini. 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2x dikurang 3 ya. Jadi negatif satunya dipecah jadi ini negatif 3 dengan 2. Ini sama-sama punya x, keluarkan 2x min 3. Ini keluarkan satunya aja ya. 2x min 3. Oke. Nah, sama-sama 2x min 3, keluarkan 2x min 3-nya. Jadi x plus A sama dengan 0. Oke. Jadinya 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2. Atau x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Nah, kalau mau cara langsungnya boleh. Tapi ada sedikit perubahan. Di sini kan 2 ya. Berarti kalian harus buat kerangka begini dulu. 2x per 2. Nah, kalau A-nya 1 itu nggak perlu buat kerangka ini. Tapi kalau A-nya tidak 1, di sini 2 kan. Nah, maka harus buat kerangka ini. Kalau tidak pengen lewat cara penjabaran, buat kerangka seperti ini, kalian tinggal masukin nih, min 3 plus 2. Nah, terus yang mana yang bisa dibagi 2? Oh, ini bisa dibagi 2 ya. Nah, ini tinggal gini, 2x negatif 3. Anda keluarkan 2-nya, pakai distribusi per 2. Habis ya. Nah, sama dia jadinya. 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2, x tambah 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1 ya. Jadi HK-nya sama, negatif 1,3 per 2. Biasakan kecil dulu baru besar ya. Oke, boleh pakai cara ini, boleh pakai cara itu. Boleh dijabarkan, boleh. Lagi, satu contoh terakhir ya. Min 2x kuadrat ditambah 4 deh. Dikurang atau 5 lah, 5 ya. Supaya enggak. Mau dikurang atau dikali? Terserah aja nih. Kalau dikali min 3 boleh. Kalau dikurang min 3 ya. Kalau ditambah 7 aja. 7 sama dengan 0. Oke. Min 2x kuadrat tambah 5x tambah 7 sama dengan 0. Kita cari ya. Titik-titik kali titik-titik. Negatif 2 kali 7. Negatif 14. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan 5 ya. Nanti tergantung soal. Kalau ini gampang jelas ya. 7 dikali min 2. 7 kali min 2. Saya ngambil ini sama ini aja. 7 kali negatif 2. Nah, boleh cara langsung, boleh cara penjabaran, terserah kalian. Kalau mau cara langsung, jangan lupa dibuat kerangkanya 2 lo. Min 2x per min 2 ya. Terus masukin plus 7 min 2. Yang mana bisa dibagi min 2? Yang ini ya. Jangan lupa itu dikeluarkannya min 2 ya. Jadinya tandanya berubah. Ini. Nah, maka min 2x sama dengan min 7. Negatif 7, x-nya adalah 7 per 2. Kemudian x tambah 1 sama dengan 0 atau ya sama dengan min 1. Kalau mau pakai cara penjabaran boleh ya. Jadi gini, min 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 2x ditambah 7 sama dengan 0. Keluarkan berapa? X-nya boleh. Kalau keluarkan x tinggal min 2x tambah 7 ya. Yang ini otomatis kalian keluarkan satunya supaya tetap min 2x tambah 7. Nah, sama-sama min 2x tambah 7, yang di belakangnya x tambah sama kok ini ya. Min 2x tambah 7 x tambah 1. Ini min 2 ya, bukan kurang. Nah, gitu. Oke, saya pikir cukup untuk memfaktorkan ya. Ini cara pemfaktoran. Baik, sekarang metode kedua yaitu dengan kuadrat sempurna. Nah, sebelum tahu apa itu metode kuadrat sempurna, Anda harus tahu dulu dong kuadrat sempurna itu apa ya. Kuadrat sempurna itu bentuk ini. A ditambah B kuadrat ya. Ini udah sering juga dulu dibahas. Tambah B kuadrat, dia bentuk ini. Kemudian A kurang B kuadrat itu adalah A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat. Oke, dia bentuknya seperti ini. Jadi kalau biasa dari kiri ke kanan, dia akan membawa dari sini ke sini ya. Caranya perhatikan baik-baik ya.
Saya kasih yang paling gampang dulu, nomor 1 ya. Misalnya yang komplit ya, x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Nah, cara metodenya kayak gini. Pertama, Anda harus pastikan dulu A-nya 1. Kalau A-nya tidak 1, Anda buat jadi 1. Berarti ngerjainnya dalam pecahan. Nah, perhatikan 10-nya pindah ruas ya. X kuadrat dikurang 7x sama dengan negatif 10. Nah, sekarang kalau udah ketemu bentuk kayak gini, kita akan menambah sesuatu ya. Sesuatunya bentuknya kotak deh. Nah, kita akan menambah kotak pangkat 2. Oke. Nah, kotak pangkat 2 itu dalam harapan nanti dia akan membentuk ini, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, supaya kita bisa faktorkan jadi A min B kuadrat. Nah, cara mengisi kotaknya itu gampang sekali. Jadi kotaknya ini diisi dengan min B per 2. B per 2 sajalah. B per 2. Jadi kita isi dengan B per 2. B-nya di sini kan negatif 7. Berarti di sini isinya negatif 7 per 2. Kelihatan nggak? Aduh, kekecilan. Negatif 7 per 2. Saya tulis ulang. Saya hilangin kotaknya. Nah, jadi dapatnya dari sini. Negatif 7 dibagi 2. Itu isi kotaknya ya. Nah, ini tinggal langsung 49 per 4. Negatif 7 per 2. Nah, yang kiri ini langsung aja. X, ambil ini 7 per 2 kuadrat. Itu kalau kalian mau faktorkan, dia akan jadi X min 7 per 2 dikali X min 7 per 2. Jadikan per 4 min 40 ditambah 49. Oke, jadinya X min 7 per 2 itu adalah 9 per 4. Sehingga kalau X min 7 per 2 saja adalah plus minus, harus ada plus minus 9 per 4. Nah, oke, perhatikan. Sekarang X-nya adalah 7 per 2-nya pindah ruas. 7 per 2 plus minus 9 per 4. Di sini ada plus dan minus ya. Berarti ada 2. Saya ambil yang satu dulu. X1-nya adalah 7 per 2 ditambah 3 per 2. Yaitu 10 per 2, 5. 3 per 2 ya. Akarnya 9 per 4. Yang kedua, X2-nya adalah 7 per 2 dikurang 3 per 2. 7 dikurang 3, 4 per 2. Jawabannya 2. Jadi HP-nya 2,5. Lagi nomor 2 kuadrat min 6x plus 4. Kita coba selesaikan pakai kuadrat sempurna. Sebenarnya bisa dibagi 2 sih ya. Kalau bagi 2 selesai. Kalau saya bagi 2, kan A-nya harus 1 ya. Jadi apa? X kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0 ya. Lalu kita pindah lagi. X kuadrat dikurang 3x. Caranya C-nya dipindah dulu kan. 2 tambah kotak kuadrat ya. Nah, isi kotaknya tadi apa? B per 2. Berarti X kuadrat dikurang 3x ditambah B-nya min ya. Min 3 per 2. Mau min ya boleh juga sih, nggak masalah. Karena dia dikuadratin juga. Kalau dikuadratin kan hilang minnya. Ini langsung X min 3 per 2 kuadrat begini. Ini ke sini, ini ke sini. Ini negatif 2 ditambah 9 per 4. Berarti X min 3 per 2 kuadrat sama dengan jadikan per 4. Min 8 tambah 9. X min 3 per 2 sama dengan plus minus akar langsung 1 per 4. Oke. X sama dengan 3 per 2 plus minus 1 per 2 ya. Ada 2. X1 nya 3 per 2 ditambah 1 per 2. 4 per 2 itu jawabannya 2. Oke. X2 nya 3 per 2 dikurang 1 per 2. Jadi 2 per 2 itu 1. HP-nya 1,2. Oke. 2 soal. Satu soal lagi. Soal ketiga. Kuadrat sempurna ya. 3x kuadrat min x plus 2 sama dengan 0. Oke, tadi syaratnya kan A-nya harus 1 ya. Oh sorry, ini minus ya, minus 2. 3x kuadrat min x min 2 sama dengan 0 ya. Nah, tadi kan syaratnya dia harus hanya 1, A-nya harus 1 ya. Berarti saya kali 1/3 nih.
Oke. Saya kali sepertiga jadi X kuadrat dikurang sepertiga X dikurang 2/3 sama dengan 0. Pak, ngerjakannya dalam pecahan nggak apa-apa, anak SD juga ngerjain pecahan kan. X kuadrat dikurang sepertiga X sama dengan 2/3-nya positif jadinya. Nah sama ya, kita tambah kotak kuadrat gitu kan. Nah isi kotaknya apa? B/2. Di sini B-nya kan min sepertiga. Berarti supaya kalian tidak susah, biasanya saya buat begini, min sepertiga kali setengah saja. Jadi dibagi 2 dan dikali setengah itu sama ya. Jadi jangan bingung. Dibagi 2 dan dikali setengah itu sama. Jadi Anda mau bagi 2 boleh, Anda mau kali setengah boleh. Nah ini langsung X dikurang 1/6 ya. Ini 2/3 ditambah 1/6 kuadrat 1/36 ya kan. Anda tinggal samain penyebutnya. Jadikan per 36 bagi 3 12, 24 tambah 1. 24 tambah 1 X dikurang 1/6 plus minus langsung hilang kuadratnya 25/6 ya. X-nya 1/6 plus minus 5/6 langsung. X1-nya 1 tambah 1/6 tambah 5/6 ya. X1-nya 6/6 1. Atau X2-nya 1/6 dikurang 5/6 berapa? Negatif 4/6, negatif 2/3. Jadi HP-nya negatif 2/3,1. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Oke. Berikutnya kita cari dengan cara rumus ya. Rumus sebenarnya cara paling efisien dan efektif untuk mengerjakan persamaan kuadrat. Syaratnya kalian harus hafal rumus ya. Tapi kalau yang mau yang paling cepat sebenarnya memfaktorkan. Kalau kalian yang jago. Tapi kalau mentok tidak bisa juga ya pakai rumus deh. Nah, cara menurunkan rumusnya seperti ini, cara memperoleh rumusnya. Bentuk umumnya kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Tadi syaratnya kan A-nya harus 1 ya. Nah, berarti ini saya harus kali 1/A nih. Ini kalau kita pengen mencari rumus ABC, kita pakai saja kuadrat sempurna menyelesaikan persoalan ini. Berarti kita dapat X kuadrat ditambah B per AX, betul? Ditambah C per A sama dengan 0. C-nya pindah ya. X kuadrat ditambah B per AX sama dengan negatif C per A, betul? Kita harus tambah kotak kuadrat, katanya tadi kotak kuadrat. Isi kotaknya apa? Bagian tengahnya B per A-nya dikali setengah ya. Berarti X kuadrat ditambah B per AX ditambah B per A kali setengah kuadrat. Boleh juga kalau mau diperdua boleh, sama aja. B per A dikali setengah juga boleh. Kuadrat. Oke, yang ini langsung X ditambah B per 2A. Oke. Yang ininya negatif C per A ditambah B kuadrat per 2A kuadrat itu 4A kuadrat. Oke. Kita samakan bawahnya. X ditambah B per 2A langsung plus minus akar dari, kalau saya jadikan 4A kuadrat berarti ini 4A kuadrat dibagi A min AC ya. 4AC sorry. Ditambah B kuadrat. 4AC ditambah B kuadrat. Oke. X sama dengan min B per 2A plus minus. Yang di atas tidak bisa difaktorkan, saya biarkan, saya tulis terbalik ya. B kuadrat dikurang 4AC. Bawahnya bisa nih. Akar dari 4A kuadrat itu 2A ya. Nah sudah sama, maka rumus X1,2 nya ini rumusnya. Ini rumus yang bisa dipakai, yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah ini rumusnya, min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Saya kasih contoh. Kalau yang ini mah mau kayak apa aja, soalnya enggak masalah ya. Mau bahkan tidak bisa difaktorkan pun bisa dicari dengan kuadrat sempurna. Apalagi yang bisa difaktorkan. Misal ya, X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Kan kita tinggal cari A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 10. Langsung masukin ke rumus X1,2 sama dengan, kalau udah hafal mah, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah langsung masukin. Min B-nya min 3 plus minus akar dari B kuadratnya, B-nya
3 ya, 3 kuadrat, 4 kali 1 kali 10, min 10, sorry, min 10. Ada minnya per 2 kali 1. Jadi negatif 3 plus minus akar dari 9 ditambah 40 ya, per 2. Jadi negatif 3 plus minus akar dari 7 per 2. Ini X1,2. Sama ya jadiannya. X1 nya negatif 3 tambah 7 bagi 2. 4 per 2 itu 2. X2 nya negatif 3 dikurang 7 per 2. Negatif 10 per 2 itu negatif 5. HP nya negatif 5,2. Negatif 5,2. Oke, satu lagi ya. Sekarang contoh nomor 2 ya. Contoh kedua yaitu 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 7 sama dengan 0. Nah, kita pakai rumus ya. Sini kita tahu A-nya 2 ya. B-nya negatif 5, C-nya negatif 7. Langsung X1,2 karena udah hafal rumus ya. Min dari min 5 plus minus akar dari B kuadratnya min 5 kuadrat min 4AC. 4 kali 2 kali negatif 7 per 2A. 2 kali 2 ya. Karena udah hafal langsung lah. Udah hafal Pak akar dari 25 ditambah 8 kali 7 56 per 4 ya, 2 kali 2. Jadi 5 plus minus 81 itu 9 ya. 4 X1,2. Jadi X1 nya 5 ditambah 9 per 4 14 per 4 itu 7 per 2. X2 nya 5 dikurang 9 per 4 negatif 4 per 4 negatif 1. Nah, sehingga HP-nya adalah negatif 1,7 per 2. Oke, saya pikir cukup untuk ini ya, untuk contoh yang rumus. Kalian tinggal masukin angka ABCD-nya saja ke dalam rumusnya ya. Mudah-mudahan bisa. Sebelum kita masuk ke latihan, soal latihan, Pak, apakah ada bedanya menggunakan memfaktorkan kuadrat sempurna atau rumus ABC? Apakah beda hasilnya? Kalau persamaannya sama, hasilnya pasti sama ya. Saya kasih contoh lah. Saya ambil contoh nih, misalnya X kuadrat min 81 sama dengan 0. Kita akan kerjakan dengan 3 cara kali ini. Kita akan kerjakan ini. Pertama memfaktorkan. Nah, ini tinggal kalau faktorkan tinggal gini, X kuadrat min 9 pangkat 2 0 ya. X plus 9 X min 9 sama dengan 0. X sama dengan negatif 9, X sama dengan 9. Oke. Kalau kuadrat sempurna Pak, kuadrat sempurna gini, X kuadrat min 81 sama dengan 81 nya pindah ruas ya. X kuadrat sama dengan 81 karena B nya 0, mau dibagi 2, mau dikali setengah tetap 0 ya, tidak bisa diapa-apain, hasilnya 0. Maka langsung saja X sama dengan plus minus akar 81. X sama dengan plus minus 9. X1 sama dengan 9, X2 sama dengan 9. Wah, kalau pakai rumus Pak sama. X kuadrat min 81 sama dengan 0 ya. A nya 1, B nya 0, C nya min 81 kan. X 1,2 sama dengan min B 0 langsung. Min B tidak ada 00 ya. 0 kuadrat 4 kali 1 kali min 81 per 2 kali 1 ya. X 1,2 sama dengan 0 plus minus min kali min plus ya. Nah, ini jangan dikaliin, tambah panjang kerjanya, tetap aja 4 kali 81 per 2. X 1,2 sama dengan plus minus 2 kali 9 per 2. Coret nih. Plus minus 9. Sama ya. X1 nya 9, X2 nya min 9. Bapak ngasih contohnya yang mudah. Kurang. Oke, satu lagi yang mana? Yang agak sulit. Boleh. 2x kuadrat min, atau 3 lah, buat terus. 3x kuadrat plus 2x min 1 sama dengan 0. Faktorkan kuadrat sempurna. Rumus Pak. Oke, kita faktorkan langsung. Titik-titik kali titik-titik sama dengan negatif 3. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan 2. Berapa? 3 kali min 1 ya. 3 kali min 1 ya kan. 3 kali min 1. Langsung 3x tambah 3. 3x kurang 1 per 3. Ini bisa dikeluarin 3-nya yang di depan ya. X tambah 1. 3x kurang 1 per 3. Oke, 3-nya habis. Tinggal langsung X sama dengan min 1, 3x sama dengan 1, X sama dengan sepertiga. Jawabannya min 1 atau sepertiga. Dengan kuadrat sempurna kita coba. 3x kuadrat plus 2x min 1 sama dengan 0. Kita kali sepertiga. X kuadrat
plus 2/3x dikurang 1/3 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 2/3x sama dengan 1/3. Langsung ditambah 2/3 kali setengah kuadrat 1/3 ditambah 2/3 kali setengah kuadrat. Oke, ini langsung X plus 2 nya coret 1/3 kuadrat 1/3 ditambah 1/9 ya. Habis, maka X tambah 1/3 sama dengan plus minus akar dari, jadikan per 9, 3 tambah 1 ya. Oke, X sama dengan negatif 1/3 plus minus 4 itu 2/3. Langsung X1 nya negatif 1/3 tambah 2/3, jawabannya 1/3 sama X2 nya negatif 1/3 dikurang 2/3. X2 nya min 3/3 min 1 sama. Oke, min 1 dan 1/3. Dengan rumus Pak, boleh kita cari. A langsung saja, masih ada di samping. A nya 3 ya. B nya 2, C nya min 1. X1,2 sama dengan min 2 plus minus akar dari 2 kuadrat min 4 kali 3 kali min 1 per 2 kali 3. Min 2 plus minus akar dari 4 ditambah 4 kali 3 12 ya. Per 6. X1,2 sama dengan min 2 plus minus dari 4/6. 16 ya, akarnya 4. Langsung X1 sama dengan min 2 tambah 4 bagi 6. 2/6 1/3. X2 nya min 2 min 4/6. Min 6/6 min 1. Jadi HP-nya kalau mau ditulis min 1,1/3. Jadi kalau persamanya sama, cara apapun sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal latihan. Supaya kalian bisa, kalian harus berlatih ya. Nah, perintahnya kerjakan dengan 3 cara berbeda, 3 metode deh. Nah, jadi pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Soalnya hanya 2 ya. Ini kalian tentukan HP-nya ya, tentukan HP dari nomor 1 X kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Yang kedua 3x kuadrat plus 7x plus 4 sama dengan 0. Oke, 2 soal ini saja Anda kerjakan dengan 3 cara atau 3 metode ya, 3 metode. Pasti bisa lah ya, mudah-mudahan bisa. Anda harus mau coba. Oke, nah itu tadi pembahasan kita tentang persamaan kuadrat di video kali ini. Ada 3 metode, ingat, memfaktorkan, kuadrat sempurna, dan dengan rumus ABC ya. Nah, ingat, asal persamaannya sama, mau menggunakan metode apapun jawabannya harus sama ya, harus sama. Metodenya apapun jawabannya harus sama. Saya pikir tidak terlalu sulit untuk bagian kali ini, karena ini juga masih mengulang SMP-nya. Saya yakin SMP itu banyak sekali waktu yang digunakan untuk membahas masalah persamaan kuadrat ini ya, persamaan kuadrat ini. Oke, itu saja di bab kali ini. Di video berikutnya kita akan bahas pertidaksamaan kuadrat ya, pertidaksamaan bentuk kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikannya, terus apa saja yang harus diperhatikan. Oke, saya pikir itu saja, cukup sampai di sini videonya. Pesannya masih sama ya. Tetap jaga kesehatannya, rajin berolahraga, makan makanan bergizi. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita segera bisa berkumpul di sekolah bersama-sama lagi ya. Itu saja. Oh, jangan lupa ada latihan di belakang, dikerjain latihannya ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.